untuk kembali bangkit atau sang macan putih akan mengaum MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of dawn. Oke, selamat datang di Land of Dawn dan selamat menyaksikan juga apa yang akan terjadi di derby klasik kali ini. Karena jelas dengan RRQ yang sekarang lagi butuh begitu banyak poin, ada banyak ekspektasi juga yang menuju ke arah mereka. Dan Bastia yang mereka pilih di area jungler udah dapat dengan Fredrin nih Prof KB. Udah pasti kalau kita ngomongin soal objektif, yang penting ini Super Dan-nya dapat level 4. Karena kalau misalkan Super Dan-nya nggak mendapatkan Black Dragon Form, udah pasti bakal sulit banget untuk melakukan zone out ketika Albertnya nanti berada di level yang keempat juga. Oke, kita menyaksikan di mana potensial dari Luke mencoba untuk menutup jalan ke arah Little Wanderer. Perebutan yang cukup agresif. 4 orang di sana, Nevin. Iya, ini bahkan bisa menutup agresivitas dari Bastia yang biasanya kita lihat bakal main tabrak kan. Tapi karena jawabannya adalah Fredrin, jawabannya juga bahkan tadi ada Alice, malah Super Ken yang justru sekarang dipaksa harus lebih sabar dan oke. Kayak akan gak dimakan first blood, tapi Flicker for defensive mau tidak mau. Dibandingkan dia harus terkena first blood dari kondisi saat ini. Tidak cukup baik. Raging Sandstorm pun juga nanti di turtle pertama itu pasti belum ada, Prof. Dan Iya. pasti ya. Dan Karena masih loading juga kan untuk roamer. Minimal habis dapetin turtle baru bisa fight. Alright, kali ini RRQ berhasil mendapatkan 2 suara dari 6 caster yang bertugas kali ini. Apakah Mirko dan Arashi akan membuktikan kalau MPL itu bundar, apapun bisa terjadi. iya, possibility sebenarnya masih sangat banyak sih untuk kedua belah sisi ya. Tergantung dengan bagaimana eksekusi yang akan dibawakan. Ingat ini juga dangerous ya. Oke, Luka memasang mendapatkan 1 moment kill dari Batum Lance Superdam. Termakan instant kill. Dengan kondisi tidak ada Superdam, tidak ada Black Dragon Transform untuk menuju ke turtle pertama. Albert akankah menguasai turtle yang pertama? Mencoba disoling out oleh Hexy KYY. Luka di depan mata menuju ke arah Real Tribulation dari Yaskel. Revolution yang on point. Apakah ditabrak kembali oleh Pew? Tidak ada jalan untuk pulang untuk Superken. Tertancap oleh Moskov dan hampir saja Superken bakal coba dibakar oleh Luka sebagai target utamanya. Luka gak bisa banyak kali ini mendapatkan poin kill karena pasif dari Superken yang ngebuat dia gak sekuat itu. Iya, bahkan nggak tanggung-tanggung flicker tadi dibuka oleh seorang Luke seperti biasa bermain dengan agresif. Cuman sebenarnya apakah keunggulan masih bisa dipegang sama EVOS Prof sejauh ini? Wah, jujur masih sih, karena mereka at least dapetin turtle juga. Walaupun ada trade-nya masih di EXP lane, gak yang begitu rugi-rugi banget. BSKL masih aman, View masih aman, Albert Supercan, semuanya gak ada yang tumbang. Teamfight barusan, jadi objektif tetap dimenangkan oleh EVOS. Keuntungan awal, lagi dan lagi Lito juga didapatkan. Sehingga mungkin leading pelan-pelan menuju ke kiri, ke EVOS. Iya, dan dari Supercan ini cukup menabrak ya untuk menuju ke bagian seorang Ki dan juga Albert. Cuman yang di satu sisi harus diwaspadai juga adalah match up dari kedua belah XP laner. Karena kan untuk Super Dan sendiri ini biasanya untuk bisa ngedapetin early power kan, Prof? Oke. Gold lane. Oke, tapi Pasti kali ini lihat ada Vio menyelamatkan dirinya dari clue seorang idol terbakar membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka dimakan dengan instan. Reggie Sestrom sudah mencoba untuk menyelamatkan tapi sayangnya tidak berhasil. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ mereka tidak mau menggedorkan permainan mereka. Invasi jungle terus-terusan. Kuroki menggerogoti Erlan. Ini dia 2 permainan, yang satu agresif, yang satu struktural, Profesor dan Nevin. Settingan goldnya yang udah bisa diamankan juga. Bahkan ini bisa dibilang jadi satu momen yang cukup penting buat RRQ. Karena akhirnya keunggulan gold sudah bisa mulai bergeser. Tapi kalau ngomongin turtle, apakah ini bisa kesempatan juga Prof buat RRQ? Nah, ini mungkin kondisionalnya beda ya, karena kalau kita lihat dari Super Dan, dia ready dengan Black Dragon Form. Iya. Jadi mungkin bakal ada team fight yang menarik. Karena 4 lawan 4 sangat dibutuhkan di sini. Kecuali nanti tiba-tiba Erlan dengan SOD-nya ready dan menancapkan tombak di area turtle. Oke. Bisa jadi 5 lawan 4 masalahnya. Iya, karena udah masuk ke dalam menit keempat juga ya. Jadi ada sedikit tambahan damage yang bisa di-deliver oleh seorang Erlan ya. Cuman yang harus diwaspadai juga adalah posisi dari Luke sendiri. Ada Dilepas. banyak banget efek telepon buat Supercan ya. Oh, dilepas Nevin. Apakah menurut Nevin ini wise? Ya ini masih cukup wise sih sebenarnya untuk EVOS, atau lebih tepatnya lagi mereka sedikit tertekan nih posisinya, Prof. Ya mungkin karena gangguan dari Yuchong juga ya. Dimana dia belum ke-trigger mungkin dari Black Dragon Form-nya. Sehingga nanti dalam team fight objektif akan sangat mengganggu Albert atau bahkan Luke tentunya. Sementara untuk EVOS sekarang, karena mereka udah mulai ke bawah goldnya, jadi mereka harus
nurunin tempo. Yang ngegas harusnya malah di RRQ-nya karena mereka punya Bakshiat. Tabrak terus tentunya. Ya, dan mereka nggak pilih-pilih ya. Kalau misalnya bisa dapat Karaki juga nggak masalah. Karena tadi terbukti untuk bisa nge-trigger satu buah flicker. Dan itu sangat menguntungkan untuk mereka. Cuman harus aware juga dengan damage dari Kuroki. Yang sudah mulai terasa. Dan gold yang emang udah mulai diunggulkan sama RRQ, Prof. Wih, dapat Demon Hunter Sword ya. Udah mulai berasa tentunya untuk pukulin depan. Ki terutama. Yang bakal kena poke. Dan kalau ke-trigger lagi dari flickernya udah pasti bakal jadi keuntungan. Terutama buat RRQ karena mereka bisa cari target orang. Kasih pressure lagi ternyata di area top lane demi bisa dapetin auto turret. Mereka mau turret. Dan tidak ada jalan, tidak ada clear minion di arah top lane. Kuroki menggerogoti turretnya Nevin. Dan bahkan ini nggak ada pertukaran berarti dari EVOS, Prof. Udah pasti ya, mereka juga kayaknya bakal mengalami kerugian lagi-lagi kalau misalkan melakukan big fight. Ada reward manipulation, ada blazing duet sekarang. Kuroki ini juga udah mulai jalan nih, dua laning yang benar-benar mau dimaksimalkan. Bahkan switching sepertinya mereka ingin ofensif ke area bottom lane dan menukarkan dengan super dan di bagian top lane. Ada Luke ya yang pastinya akan menjadi incaran selanjutnya karena ada outer turret yang harus bisa mereka dapatkan. Buat Ki, ada satu Radiant Armor yang menjadi item prioritas utama. Kita udah tahu bagaimana bahayanya seorang Eve memang di setiap gamenya. Cuman yang harus diperhatikan juga karena Turtle akan segera muncul. Apakah untuk kali ini akan dilepas lagi oleh EVOS, Prof? Wah, kalau dilepas sih udah pasti bakal keuntungan berlipat ganda buat RRQ ya. Karena mereka udah dapetin 2 turtle nantinya, 2-1. Oke, kali ini Yusuf merangkap di depan sana. Luka mencoba untuk menutup jalan bermasukkan tim RRQ. Turtle yang ketiga. Apakah didapatkan oleh EVOS dan juga RRQ? Apakah coba dipaksa dengan ada blast dengan transfer juga ke belakang itu. Berhasil menangkap siapa menunjuk blazing duet dari Kuroki. Berhasil memberikan damage impact yang sangat besar. Berhasil mendapatkan point kill dari View. Belum tidak akan dilepaskan begitu saja. Albert lakukan sedikit covering up. Super Kian masuk terlalu dalam. Apakah bisa di-cover oleh Idong dan juga Kuroki? Erlan is coming. No, tapi memilih menuju ke arah turret yang bottom lane terlebih dahulu. Dan membuat permasukan dari tim EVOS kali ini. Setidaknya mereka berhasil mendapatkan satu untuk bottom lane ditukar dengan turretnya yang pecah di arah top lane. Wah, ini Chuzin yang nggak bisa dalam posisi aman. Sejauh ini udah 2 kali bahkan terkena pick off, Prof. Udah pasti bakal sulit ya, karena di posisi seperti ini, kalau ditargetin terus sama Super Ken juga bakal ada CNCC yang bakal nge-follow. Wah, masuk terlalu dalam. Super Ken apakah ada jalan untuk keluar? Tapi Luke nggak akan sekuat itu. Karena ingat, ini anti regen gratis. Membuat dirinya dari awal. Kenapa dia tadi ter-takedown? Karena nggak sekuat itu, Devin. Iya, dan belum ada follow up damage juga ya kalau misalnya emang pengen nge-punish ke arah Super Ken. Beda cerita mungkin dengan punishment yang bisa saja dilakukan di area yang berbeda, let's say di area mid lane. Yang sekarang bakal jadi target selanjutnya dari teman-teman RRQ. Mereka udah dapat area top lane, udah dapat area bottom lane. Dan secara inisiasi, berarti Super Ken udah bisa join ke area team fight, Bro. Udah pasti ya, mereka kalau misalkan nggak mau ngendorin serangan bakal ngegas terus ke area mid lane. Karena kebetulan RRQ 2-1 nih dari segi turret. Mereka lagi unggul di bagian bottom lane dan juga di bagian top lane. Mungkin ada ruang sedikit buat Erlan, tapi ya balik lagi Erlan tetap bisa join team fight dengan SOD. Karena ada sedikit gold yang tertinggal. Udah hampir corrosion untuk Kuroki, hampir Trinity di sini. Harusnya Super Ken nggak punya purple ya. Karena dia nggak dapat steal juga terhadap EVOS jungle-nya. Jadi kalau Bakshiat tanpa purple tuh agak lumayan seret. Kalau aku bisa bilang Nevin. Ya. Agak cukup boros soalnya Profesor kalau Bakshiat tanpa purple. Tapi yang menariknya kalau kita lihat dari pemilihan item ya, kayaknya Super Ken mau langsung ke Blade Armor. Karena kita tahu sendiri di sini permasalahannya ada di Erlan dengan basic attack yang nanti dia miliki. Dan itu akan sangat mematikan kalau misalkan nanti Erlan lifesteal-nya nggak cukup untuk bisa menembus lini depan. Apalagi kita tahu sendiri pasif dari Baksha Mark yang akan mengurangi damage projectile. Ya, ini sebenarnya udah banyak banget ya item mutations yang cukup penting dari RRQ kayak 2 glowing one juga untuk mengurangi lagi defensive power. Tapi ada satu buah conceal play lagi-lagi turret menjadi objektif utama dari RRQ. Dan sekarang space di area lordnya sepertinya sedikit longgar. In dengan satu buah inisiasi dari Albert untuk melakukan pengusiran aja terlebih dahulu. Wow, melihat dari Super Ken di depan sana. Masih coba untuk berputar-putar dan menuju ke arah mana yang menuju 50%. Ini agak cukup lumayan seret untuk Super Ken. Masuk lebih dalam lagi perpasukan dari tim RRQ. Kali ini bakal coba memaksa memukul mundur Albert. Dan Luka akan coba membantu damage yang terlalu besar. Tidak bisa dipecul. Dan bakal Luka mau untuk bersama dengan Randy Sastro. Memang tertinggal tapi dilakukan dengan blazing duet dari Kuroki. Berhasil mendapatkan double kill. Menuju point kill yang ketiga. Perpasukan dari tim RRQ kali ini. Mereka berkesan
damage persekan mereka cukup. Power retribution mereka ada. Teriakan udah mulai kembali menggetarkan Nempel Arena. Wow, 3 pemain yang berhasil ditumbangkan dan gak berhenti sampai di sana karena Lordnya juga bisa didapatkan dengan bebas. Tempo yang beda banget dari Hierarchy, bro. Ya, mereka temponya benar-benar mau menekan terus karena mereka lagi dapetin keuntungan. Leading yang nggak mau mereka lepaskan. Pasca mungkin pelajaran dari minggu lalu di mana mereka menggunakan Baxia. Mereka melepaskan sedikit pressure-nya, gamenya langsung berbeda. Dan tadi, Spear of Destruction dari Erlan itu juga nggak connect. Itulah alasan kenapa Erlan jadi nggak bisa fight 5 lawan 5. EVOS terpaksa mundur. Iya, dan mau gak mau cuma tukar ke arah turret aja Kuroki, sih. hati-hati. Tersancap di depan sana, mundur lagi kembali dengan adanya blessing. Dua Kuroki terperangkap dan bahkan hilang. Mereka sudah memiliki Lord, tapi mereka memasakkan mendapatkan team fight. Ini sungguh berbahaya. 2 poin kill menjadi sebuah malapetaka untuk RRQ. Mereka memang mendapatkan key, tapi lihat dengan 2 poin terutama mereka. Damage dealer mereka yang hilang. Lord ini seakan sia-sia. Iya, ada percobaan dari Kuroki untuk bisa nge-trade setidaknya pengen cari ke arah poin eliminasi, tapi ternyata hasilnya ini nggak sesuai ekspektasi dari RRQ, ngebuat mereka malah kehilangan 2 player dan Lordnya mungkin bakal jadi giveaway aja ya, Prof. Ya, swing gold yang terjadi ya. Dari sekitar 2.000 tadi sampai 3.000, sekarang menuju ke 1.000 lagi dan bahkan clear cepat dari EVOS. Mereka melakukan trade dengan sangat baik, 2 tukar 1, key yang tumbang. Sekarang View juga punya item Ice Queen Wand yang tentunya akan membuat nantinya lini depan dari RRQ akan kerepotan ketika nanti dia dipegangin sama View. Dan memang dengan area of effect yang lumayan besar juga ya, termasuk dengan hadirnya Lu kali ini turn of wind. Bisa aja mengubah satu momen dengan cukup krusial, kayak bisa langsung diubah 180 derajat dan hal-hal seperti itulah yang harus dihindarkan sama RRQ. Sekarang target mereka kembali lagi menuju ke arah inner turret aja. Wow, digerogotin sama Kuroki. Satu persatu, semua turret digerogoti sama Kuroki. Ini mereka juga cukup kebingungan untuk bisa menanggulangi Kuroki. Rotasi yang cepat, dia punya Purify juga nggak bisa di take down instan. Jadi mau tidak mau, mereka kalau mau dapetin Kuroki ya minimal 3 orang, Profesor dan juga Devin. Waduh, trade-nya ya. Yang tentunya mungkin dipertimbangkan. Dan sekarang Orange Buff bakal diambil oleh Kuroki. Karena emang udah waktunya buat Super Ken menyerahkan beberapa buff-nya untuk teman-teman ya. Pertama mungkin buat Skill dengan buff. Albert, gantiin helmet. Untuk berikan efek anti-burst, tapi harus kita pertimbangkan juga dengan adanya Kuroki yang damage field-nya. Di mana Hunter Sword akan berdasarkan dengan persenan HP dari Albert. Jadi di depannya pasti bakal agak sedikit harus rontok ya dalam tanda kutip. Mau itu Super Ken atau Albert. Karena kedua-duanya pasti bakal jadi target utama dari Kuroki dan Erlan. Iya, tapi untuk Erlan sebenarnya masih lumayan unggul ya. Sedikit sih, memang tipis banget 400 gold. Tapi setidaknya dia udah cukup kuat. Dan yang jadi pertanyaan aku sih, Prof, ini kan bentar lagi bakal menuju ke area Lord. Dari objektif sebelumnya, mereka tuh selalu ke shutdown dengan Super Dan. Karena Black Dragon Form jadi pembuka. Apakah ada cara lain buat EVOS bisa menguasai area Lord? Wah, ini mungkin paksa dulu buat Black Dragon Form. Sementara untuk Excentric-nya pas banget ya di bagian bottom lane. Iya, 4 tuh. Visionnya itu sih langsung enak banget. Bisa ngambil dari jungle-jungle yang lain atau bus-bus yang lain sih, Prof. Tapi dari EVOS juga nggak mau terlalu mendahului ke area Lord ya. Karena ada trapping yang bisa saja dilakukan. Sekarang setup yang akan menjadi penentu. Apakah akan ada keunggulan yang bisa mereka dapatkan? Wave juga bisa dibilang cukup aman untuk di bagian lane jauhnya. Dan Erlan kemungkinan besar bisa join ke area team fight secara langsung tanpa harus mengandalkan Spear of Destruction saja. Wah, target mereka udah bisa mulai harus ke Yeskiel sih. Gue ngeliat Yeskiel bebas banget di belakang untuk bisa dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan mungkin itu Luke. Luke gak boleh main ke tengah. Kuroki masuk tahu dalam banget coba dipasang. Blessing Great for defensive. Tertancap oleh Erlan. Erlan belum mau masuk lebih dahulu. Tapi para pasukan dari tim RRQ. Mereka disibukkan oleh yang lain supaya Alon bisa mendapatkan Lordnya. Dan lihat Luke memancing Inox sampai ke arah belakang. Press sword dari Albert. Kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. Kuroki di depan sana masih bisa memberikan damage. Tapi Erlan preheat piercing strike ke arah belakang. Berhasil mendapatkan super kill. Tapi Inox terperangkap. Double kill Luke for triple kill. King Erlan bergetar. Lord masih dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. No way. RRQ kali ini dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, Devin. Wah, 4 pemain berhasil di take down. Tapi yang paling terlihat dari fight tadi adalah pembagian tugas yang jelas. Para frontlinernya menyibukkan para player dari RRQ dan damage dealernya fokus ke area Lord, bro. Udah pasti apalagi gak ada blazing duet tadi dari Kuroki. Jadi fight yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Basic attack tentu akan sulit juga karena Albert udah punya Guardian Helmet.
Main kiting sedikit, darahnya penuh lagi dengan efek regen yang dia miliki. Yang gua suka dari Erlan adalah di mana dia tadi udah tertancap, tapi dia nggak maksa. Dia fokus tugasnya bantuin Albert dapetin Lord. Iya, dia misahin team fight ya. Dia menjadi salah satu alasan kenapa RRQ nggak bisa lagi untuk ambil lagi Lordnya, nggak bisa retake lagi Lordnya karena dalam keadaan juga di situ udah keluar Blazing Duet, YSKL juga tumbang, targeting yang membuat EVOS langsung unggul sekarang 2.600, 3.000 bahkan. Ya. Dan Erlan punya si Halberd. Ini makin deras lagi ya, Ya. untuk para tanker di bagian depannya Ada bisa damage juga kan? reduce down. 8% dari efek punish. Apalagi buat target-target depan kayak Super Dan, Super Ken, Idok. Ini damage yang diberikan pasti sangat-sangat pedih. Secara individual 2000 lebih unggul ternyata Prof. Meskipun emang udah masuk ke arah full itemization sih dari Kurokinya juga. Tapi ini menandakan bagaimana banyaknya yang bisa didapat Albert sama Erlan. secara diri, The Baby Alien akan ditangkap begitu saja, tapi lihat di belakang sana. Para pasukan dari tim RRQ langsung dikomit menuju ke arah seorang Albert dan Resistance from the Blessing Duet. Fokus flicker for defensive membuat Kaye kali ini hampir saja dimakan. Dan masuk di belakang sana, Erlan. Apakah akan masuk tapi ternyata tidak, memilih di arah depannya. Menggerogoti sedikit demi sedikit untuk bisa membayarkan utang atas kehilangan dari sosok seorang Albert. Aduh, tapi kehilangan sang jungler ya sebenarnya cukup merugikan buat mereka, dan kelihatan juga dari arah goldnya pun langsung bergeser ke sekitar 2000-an. Ini apa yang harus dilakukan oleh RRQ Prof terutama? Apakah mereka harus cari momen seperti itu lagi? Boleh sih, tapi kalau boleh lagi ya, kalau ngelakuin hal yang sama, trade-nya emang harus padan sih. Ya, Albert tumbang, tapi ditukarkan dengan Super Dan, masih Ward, dan hati-hati timer. Tapi untungnya tadi Luke nggak terbang ke dalam. Itu Iya. dia bisa nutup 3 orang loh, Prof. Ya, ditambah timernya masih aman, gak ada objektif yang kayak Lord muncul, atau mereka bisa ngelakuin push dari EVOS. Karena terbukti di sini ya, masih equal aja, masih sama-sama nyari trade doang. Seenggaknya ada pertukaran daripada, ya RRQ-nya juga nggak dapetin pertukaran yang sepadan gitu. Satu Iya. per satu, EVOS-nya juga sama. Mereka nggak mau kalau misalkan RRQ disuruh pulang dengan play yang aman, play yang safe. Sekarang pertukaran satu apakah cukup? Next fight akan lebih menarik karena Lord ada nih. Wah, ini Lord ya bakal jadi penentu juga. Kalau misalnya kita ngeliat dari Lord terakhir, sebenarnya inisiasi dibuka sama EVOS terlebih dahulu dengan Turn of Ruin. Tapi untuk kali ini, RRQ, mereka juga sepertinya tidak akan tinggal diam. Mereka punya banyak inisiator, entah itu mulai dari Super Ken, Idok bahkan yang tadi sempat dapetin ke arah Albert, dan banyaknya area of effect yang bisa dimainkan oleh seorang Yeskiel juga. Oke, melihat menuju ke arah Lord yang bakal coba menari bersama dengan Albert dan juga Super Ken. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru, melakukan clear minion terlebih dahulu. Untuk di arah top tadi Kuroki sangat baik, karena mau tidak mau di arah top lane EVOS punya super minion, tapi langsung ada konsil Idok terdeteksi menuju ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru, dari Idok belum melihat sedikit momentum untuk dia bisa masuk. Iya. Dan kalau Idok bisa makan satu dengan surprise flickernya, ini mungkin menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Iya, tergantung target juga ya, siapa yang Lord. bisa dapetin Idok. Lord, satu bar terakhir, mencoba dipaksa oleh Idok, lihat flicker telah dikeluarkan. Erla menuju ke arah belakang dan bahkan berhasil mendapatkan Lord Kuroki save the day. Blessing Duet dikeluarkan begitu saja, mendapatkan kembali ke arah belakang. Erlan sekarang maut, tak ada free hit dari seorang Erlan, menuju ke arah Idok, tapi nampaknya Albert menumbangkan Super Dan. Kuroki sedikit demi sedikit mencoba untuk melakukan fucking damage, terlalu sakit Albert termakan begitu saja. Tapi nampaknya Erlan masih gagah perkasa. Luke belum bisa ditumbangkan, tidak ada cara untuk pulang. Satu persatu, maka coba ditunggangi oleh sosok seorang Idok, tapi nampaknya reset, kehilangan satu untuk satu, udah cukup untuk kedua belah tim. Wah, ini fight yang bagus ya sebenarnya yang bisa dilakukan juga, dan posisi dari Kuroki yang begitu aman di bagian belakang, bahkan ketika dia coba untuk deliver damage lagi ke bagian depan, dia juga aware dengan damage yang bisa dikasih sama Erlan. Dan bahayanya memang untuk dari EVOS, ketika tadi Albertnya tumbang, Erlan ini masih 6-0-1 loh, nggak pick up sama sekali, Bro. Iya, dia tadi tuker item kan, ada immortality juga. Dan sekarang kembali ke Wind of Nature. Untuk enchant lagi. Dan sekarang bakal nungguin untuk Lordnya juga. Fightnya bakal jadi 5 lawan 5 lagi. Karena Lord Evolve-nya benar-benar slow push banget. Melawan super minion yang dimiliki sama EVOS. Yang kita tahu sendiri di sini udah menit 19, jadi sangat wajar sekali super minion memiliki powernya tersendiri juga. Dan dengan berjalannya Lord kali ini secara defensive power, clearingnya akan sangat diandalkan kepada seorang Erlan sih. Karena untuk kita ngomongin damage buat view-nya sendiri, ini bakal lebih minim ya dibandingkan dengan yang lain juga.
Dan untuk RRQ, targeting mereka harus tepat kali ini. Oh. Terutama buat Idok. Karena base turret sudah di depan mata. Menuju ke arah top turret, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan base turret. Ke arah belakang, free hit dari seorang Erlan. Menuju ke arah Super Ken yang terperangkap bersama adanya Luka. Mencoba diangkat satu persatu, tapi finishing strike terlalu sakit menuju ke arah seorang Ito. Dan langsung ada blazing dari Kuroke yang ditahan begitu saja. Mereka berhasil mendapatkan Luka. Tidak ada yang bisa mereka kembalikan. Dan Petrify yang berhasil mendapatkan dua base turret yang terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari tim RRQ. Ito dan blazing dari Kuroke. Terlalu dini. Tempestnya berhasil ditanggulangi, tapi Erlannya masih bisa melakukan clear Mia dan EVOS masih bertahan. Wow, Regis Sandstorm yang connect ke arah 3 player sekaligus. Menurut aku itu juga jadi salah satu faktor mengapa RRQ nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini masih possible-kah untuk EVOS melakukan kontes Lord, Prof? Wah, kontes Lord sih akan sangat menarik ya, karena mereka bisa langsung setup duluan dari RRQ, tapi balik lagi karena tidak ada Luke. Apakah 4 lawan 4 mereka akan tetap kontes karena tidak ada Idok, tidak ada Luke, ada Super Dan, Black Dragon Form belum ready, dan baru ready sekarang. Lagi-lagi keuntungan tetap ada di RRQ dan EVOS kayaknya harus tahan dulu deh. Kalaupun mau target orang, mereka bakal mau Ditangkap nih, ditangkap. Lihat di sana seperti ditangkap dari arah belakang. Yes, dia menjadi target utama terperangkap begitu saja. Immortality-nya pecah. Masih ada Winter Crown dan blazing dari Kuroke menuju ke arah seorang view. Di cancel dengan sangat cepat, terbakar beli ke defensive. Kuroke 2 versus 1 menutup para pasukan dari tim RRQ, tapi Kuroke terbakar. Memaksakan cadangan Erlang mendapatkan cutline. Shutdown memang terjadi, tapi lihat apa yang di depan mata sana. Albert menargetkan berjalan Super Cat. Masih ada Kaya bersama dengan Luka dan Pressword. Lumayan sakit, tapi Super Cat punya immortality dan tidak ada jalan pulang. Super Cat, where are you going? Nowhere to run. Wow. The one last man standing itu tidak akan bisa bertahan untuk bisa mendapatkan apapun. Immortality hanya bisa membuy time. Dan RRQ kali ini kemungkinan besar mereka akan kehilangan sosok Idok. Dan lihat Pressword, semuanya mau nunggangin atau enggak, Idok bakal tetap dimakan. Wipe out di tangan RRQ. Wow, itu buying time yang cukup lama, tapi team fight yang benar-benar berani dari EVOS. Masih ada waktu, Yeskel sudah kembali, dan yang jadi keuntungan buat RRQ adalah tadi wave-nya. Untungnya berpihak bagi mereka. Karena ini cukup banyak ya wave yang harus dibenerin dulu sama EVOS sebelum nantinya Lord jatuh ke tangan mereka, dan mereka bisa push secara bersamaan dari 3 lane yang berbeda, Bro. ya, timing tumbangnya benar-benar buruk banget tadi. Sama Kuroki, dia maksain lawan 2. Tapi tadi jangan lupa, satunya kan magical damage, Prof. Itu dia, ditambah lagi dengan adanya efek yang sangat mengganggu dari Luke dengan Thorn of Ruin. Dan dia juga punya chassis Pauldron, jadi nggak bakal dengan mudahnya bisa langsung dihajar dari depan. Ada pengurangan attack speed tentunya. Regen yang didapatkan Kuroki juga nggak maksimal. Lord Evolve Sudah akan dewasa. menuju ke bagian top lane. EVOS sangat diuntungkan, mereka bisa manage wave minionnya. Mereka bermain dengan, lihat formasinya yang benar-benar ngebuka potensi agar Erlan ini siap untuk melakukan team fight 5 lawan 5. Iya. Power potion. Ini dia nih. Ini dia menjadi tim fight yang cukup berat. Ingat, Lord sudah dewasa. Lord kalau di cover ini akan membuat para pasukan dari tim RRQ bergetar. Luke kali ini menjadi poin terutama untuk bisa menutup jalan para pasukan dari tim RRQ. Lihat, di sini mereka melakukan clear dengan sangat cepat. Oh, no. Sedikit ada pause sepertinya. Oh, It's okay, tenang, relax, chill buat kalian semua. Menurunkan intensitas yang mungkin tegang di MPL Arena. Dan juga yang tegang berada di kolom komentar. Oke, boleh tenang sedikit, Profesor. One single small mistake. 1 versus 2, Kuroki yang termakan. Mereka udah gak punya damage lagi. Itu titik kemenangan EVOS. Antret saya sih 95 dari tadi ya. Lumayan ya, metiknya Antret saya ya. 25. Nggak bisa, kalau 25 terlalu rendah. Tiduran apa? Tidur. Apa? Tidurnya kayak Salah, 25 deh. iya salah. Lagi tegang, Mbak, lagi tegang. Iya, karena memang satu momen ya yang tadi akhirnya membuka jendela yang sangat besar. Iya, karena yang tengahnya kan, kayak bisa pengen Lord, ini pengen Lord, pengen orang. Iya, Bener, bener, bener. Ada super tegang yang pertama, ternyata Yeskiel tumbang. Wah, itu timingnya. Tegang gak, Kak? Mas buyar semua. Tegang gak nonton di MPL Arena? Tegang gak, Kak? Tegang ya? Tuh, tegang. Iya. Ya, tegang ya gitu. Iya. Kakak, berarti tiga-tiganya ya. Oh, tiga-tiganya. Jangan menyerang gua loh. Gua udah tahu. Oh, Tadi kan tiga-tiganya. ke depan ya, ke belakang sini. Coba di belakang, tegang. Di sini. Iya, semuanya udah Di sana, mulai.
nih di sini. Udah mulai merasakan teksturnya ekspresif. Lebih Iya. ekspresif. Iya, yang di belakang musuh lebih ekspresif tuh. Iya, tadi kalau nggak salah ada yang banting-banting juga saya lihat. Ada yang banting-banting gitu-gitu. Agak Oh itu heboh cing, ya. itu cing, itu cing. Oh iya iya iya. Iya. Tapi emang ini kan klasik derby ya, tapi ternyata game pertamanya langsung dibawa sampai ke arah late game. Seru banget loh. 23 menit loh kita. Wah, Ya. gua benar-benar melihat ini dua-duanya kalau udah soal ngomongin Pride tuh udah nggak peduli ya mau kemarin performance gua bagus kok, performance gua lagi under sama tiba-tiba sama semua sini karena memang antara Pride kiri dan kanan ini nggak mau ada kesenggol lagi. Kesel itu masih. Lalu Anggap tidak dikasih mungkin kita balik pas lagi di bawah. Makanya sejuran. oke, biar kita melihat langsung apakah game pertama ada di tangan EVOS. Karena langsung ada Superdan, targetkan ke arah belakang. Langsung udah mulai masuk dan dia skillnya tumpang instan ke Blazing Duel Kurwake. Gak bisa menahan para peserta tim EVOS. Mereka kehilangan